Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya Antoni di dalam acara Sahabat Sapa Hamba Tuhan GSJA Karismata. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu saudara semuanya? Doa saya semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya dalam damai sejahtera Tuhan yang menaungi dan melindungi kita. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kembali lagi bersama dengan tema bulanan kita berkaitan tentang nilai-nilai core value gereja kita yang pada bulan-bulan ini yang sudah kita bahas, yaitu berkaitan tentang cinta Tuhan. Pada malam hari ini pun saya juga akan membahas tentang bagaimana permasalahan seputar berkaitan tentang cinta Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, saya akan membacakan dua buah ayat yang berasal dari, yang pertama adalah Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menuliskan tentang bagaimana kasih Allah yang begitu besar bagi kita semuanya sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus kepada kita semua sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menuliskan bahwa pengorbanan yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu adalah salah satu bukti cinta Tuhan kepada kita semua. Kemudian juga Mazmur 116 ayat 12 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, tetapi sekarang apakah yang dapat ku persembahkan kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang telah dilakukannya bagiku? Ya, apakah yang dapat ku persembahkan kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan bagiku? Ayat pertama tadi menuliskan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita semua. Dan ayat yang kedua ini menuliskan sekarang apa yang dapat ku persembahkan kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang telah dilakukannya bagiku. Nah Bapak dikasih Tuhan, salah satu presiden dari Amerika Serikat yaitu Presiden John F. Kennedy pernah berkata, dan kalimatnya ini sangat begitu terkenal hingga sampai sekarang. Kalimat itu berbunyi seperti ini: jangan tanyakan apa yang negaramu dapat perbuat kepadamu, tetapi tanyakanlah apa yang kamu dapat perbuat bagi negaramu. Sekali lagi, jangan tanyakan apa yang negaramu dapat perbuat bagimu, tetapi tanyakanlah apa yang kamu dapat perbuat bagi negaramu. Ini adalah salah satu perkataan salah satu presiden Amerika yaitu Presiden John F. Kennedy kayak gitu, yang mengatakan bahwa jangan selalu tanya apa yang negara sudah perbuat bagi kita, tetapi coba tanyakan apa yang dapat kamu perbuat bagi negaramu. Nah, ini pertanyaan ini berkonteks tentang hubungan sebagai negara dan warga negara. Tetapi pernahkah kita berpikir jika pertanyaan ini kita bawa dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana jika kita menarik perkataan ini ke dalam hubungan kita, dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan? Yang kira-kira akan seperti ini: jangan tanyakan apa yang telah Allah perbuat bagimu, tetapi tanyakanlah apa yang dapat kamu perbuat bagi Allah. Iya, kadang-kala kita selalu terjebak di dalam satu pemahaman dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita selalu bertanya apa yang telah Allah perbuat kepada kita, tetapi jarang sekali kita merenung dan kita bertanya kepada diri kita, selama ini apa yang telah saya perbuat untuk kemuliaan nama Allah, yang saya perbuat untuk saya berikan kepada Allah, yang saya perbuat untuk membalas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada saya. Hingga pada malam hari ini, pada saat ini, saya mengajak kita semuanya untuk kita merenungkan, sudahkah kita membalas setiap cinta yang telah Tuhan berikan kepada kita? Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak perlu lagi rasanya kita bertanya apa yang telah Allah perbuat bagi kita, karena kita sudah melihat begitu besar. Bahkan seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi, Allah sudah menunjukkan cintanya yang begitu besar bagi hidup kita ketika
Dia turun dalam pribadi Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela mati menanggung semua dosa-dosa kita. Dia rela mati di atas kayu salib, merasakan berbagai macam penderitaan hanya supaya dosa kita bisa ditanggung oleh Dia. Seharusnya kita yang menerima hukuman yang daripada Tuhan karena dosa-dosa yang kesalahan yang kita lakukan. Tetapi Allah dalam pribadi Yesus Kristus mau menanggung semua kutuk dosa itu untuk kita semua. Itulah cinta yang begitu besar yang Allah telah tunjukkan kepada kita. Sehingga rasa-rasanya tidak perlu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang telah Engkau perbuat bagiku? Karena sejatinya kita sudah melihat dan pasti kita sudah menyadari begitu banyak besar bukti yang telah Tuhan berikan kepada kita bahwa Dia sangat mengasihi kita, bahwa Allah sangat mencintai kita. Terlepas dari apapun keadaan yang saat ini kita alami, Allah selalu mengasihi kita dan bukti-bukti itu tidak akan pernah bisa kita sangkal bahwa Allah memang mengasihi kita. Yang menjadi pertanyaan pada saat ini adalah, sudahkah kita membalas semua kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita? Sudahkah kita membalas cinta yang telah Tuhan berikan kepada kita? Itulah yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Bapak yang dikasihi Tuhan, itu kenapa penting bagi kita untuk kita mencintai Tuhan. Itu kenapa gereja kita mengangkat satu core value ini, yaitu cinta Tuhan. Karena kita tidak bisa hanya diam saja ketika kita sudah menerima semua kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak hanya cukup diam dan bilang, oh ya udah, ketika Tuhan sudah mengasihi kita dengan sedemikian rupa, sedemikian besar dalam kehidupan kita, tanpa kita memberi satu respon yang benar kepada Tuhan. Ketika kita sudah menerima begitu besar kasih yang daripada Tuhan, cinta yang daripada Tuhan, maka kita pun harus memberikan satu respon yang benar, yaitu kita juga harus mencintai Tuhan. Kita harus juga cinta Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Setidaknya ada 3 hal yang berkaitan tentang cinta Tuhan. Bagaimana kita membalas kasih kepada Tuhan, bagaimana kita membalas kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah, orang yang cinta Tuhan tidak akan banyak menuntut kepada Tuhan. Benar Bapak yang dikasihi Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, dia tidak akan banyak menuntut kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah sadar bahwa dia sudah banyak menerima daripada Tuhan. Apalagi yang mau diminta jika Tuhan sudah memberikan begitu banyak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Tetapi yang menjadi sebuah ironi adalah, banyak orang memiliki hubungan kepada Tuhan itu hanya berdasarkan take and give, tetapi lebih banyak pengen menerimanya saja tapi tidak mau memberi. Itu kenapa banyak orang datang mencari Tuhan itu hanya ingin menerima dan menerima. Banyak orang berdoa kepada Tuhan ketika dia memiliki pergumulan. Banyak orang datang kepada Tuhan ketika memiliki permasalahan, dan banyak orang berusaha dekat kepada Tuhan ketika dia membutuhkan sesuatu. Ini tidak salah, karena Tuhan sendiri juga bilang bahwa mintalah kepadaku segala sesuatu yang kamu perlukan. Tetapi jika dalam satu hubungan take and give ini tidak berjalan, artinya memberi dan menerima itu tidak berjalan seimbang, hanya satu sisi saja yang ditonjolkan, misalnya kita hanya ingin menerima yang daripada Tuhan terus-menerus, maka hubungan itu tidak akan sehat. Kalau ketika kita datang kepada Tuhan hanya untuk meminta apa yang kita mau, Pak, saya pastikan hubungan itu adalah satu hubungan yang tidak sehat, karena kita datang hanya dengan motivasi kita mau meminta kepada Tuhan. Itu kenapa orang yang cinta Tuhan tidak akan menuntut banyak kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa dia sudah diberi begitu banyak kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Justru hidupnya akan penuh dengan rasa syukur. Orang yang cinta Tuhan itu akan sering-sering bersyukur kepada Tuhan. Mau hari ini cuma bisa makan dan minum dengan seadanya, dia tetap bersyukur kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk dirinya. Mau dia mengalami masalah-masalah yang berat, dia tahu sekalipun dalam masalah yang berat, sampai saat ini dia masih bisa kuat menghadapinya. Tuhan sudah memberi kekuatan. Jadi ada selalu sisi yang bisa dilihat oleh orang-orang yang benar-benar cinta pada Tuhan. Bukan sisi apa yang dia dapat, tetapi dia selalu bisa melihat sisi apa yang Tuhan telah berikan kepada dirinya.
Sekalipun dalam permasalahan yang berat, dia mampu melihat bahwa apa yang telah Tuhan berikan sampai titik ini kepada dirinya, sehingga dia tidak akan banyak menuntut kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan sudah memberi banyak kepada dirinya. Dan yang akan dia lakukan adalah dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaannya, dia akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, apakah kita sudah seperti ini? Kita datang kepada Tuhan tanpa banyak tuntutan. Kita datang kepada Tuhan tanpa kita banyak keinginan. Kita datang kepada Tuhan hanya dengan hati penuh dengan ucapan syukur atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita. Orang yang cinta Tuhan, dia tidak akan banyak menuntut kepada Tuhan. Malah hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur, karena dia tahu dia memiliki seni bagaimana cara menghitung berkat Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Apapun keadaan yang dia alami, dia selalu bisa memiliki cara untuk menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Sehingga apalagi yang perlu dituntut dari Tuhan jika Tuhan sudah memberikan begitu banyak dalam kehidupannya. Orang yang cinta Tuhan, dia akan selalu penuh dengan ucapan syukur dalam kehidupannya. Itu kenapa Rasul Paulus selalu menasihatkan mengucap syukurlah senantiasa dalam berbagai keadaan. Karena kita tahu orang yang cinta Tuhan, dia tidak akan pernah banyak menuntut. Yang terjadi adalah orang yang cinta Tuhan, dia akan selalu penuh dengan ucapan syukur. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mencintai Tuhan itu akan tumbuh di dalam pengorbanan. Seperti yang saya bilang, bahwa ketika dalam satu hubungan itu selalu ada namanya take and give. Kita menerima, tetapi kita juga memberi. Jika dalam satu hubungan hanya ada satu sisi saja yang berjalan, misalnya hanya ingin menerima saja tanpa memberi, ya, sudah pasti hubungan itu tidak sehat. Karena dari kedua belah pihak harus ada take and give, harus ada mau memberi tetapi juga mau menerima, tetapi juga mau memberi. Tuhan sudah berkorban banyak bagi kita. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik yang dia punya, yang dia miliki, bahkan hidupnya dia berikan kepada kita. Tuhan sudah begitu banyak memberi kepada kita. Lantas, apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Itu kenapa cinta kepada Tuhan itu akan tumbuh di dalam pengorbanan. Ketika kita mau berkorban, ketika kita mau memberi kepada Tuhan, disitulah bukti cinta kita itu akan bisa terlihat. Bapak dikasih Tuhan, salah satu cara mengetahui apakah seseorang itu benar-benar mencintai adalah melalui pengorbanan. Benar. Kalau kita mencintai seseorang, tentu kita akan mau berkorban untuk orang yang kita cintai. Entah itu berkorban materi, berkorban tenaga, waktu, perasaan, apapun itu. Pasti kita mau memberikan sesuatu yang kita punya, yang terbaik yang kita punya, untuk kita berikan kepada orang yang kita sayang. Demikian juga kalau kita cinta Tuhan, tentu kita tidak bisa berkata bahwa oh Tuhan, saya mengasihi Engkau, tapi kita tidak mau sedikit pun berkorban untuk Tuhan. Malah yang ada malah kita hitung-hitungan kepada Tuhan. Pakai prinsip untung dan rugi lagi. Itu adalah sesuatu hal yang sangat salah kaprah jika kita menerapkan hal itu di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Rasa cinta kita kepada Tuhan tidak akan pernah bisa bertumbuh kalau kita masih menerapkan prinsip seperti itu. Sadarilah, cara untuk menumbuhkan cinta kepada Tuhan itu melalui pengorbanan. Cinta akan Tuhan itu akan bertumbuh di dalam pengorbanan. Jadi sebagai orang percaya, tentu kita juga harus siap berkorban bagi Tuhan. Apa yang harus kita korbankan? Banyak hal. Kita bisa berkorban materi, atau mungkin untuk pekerjaan pembangunan, pekerjaan Tuhan, entah itu mungkin bagi penginjilan, bagi kegiatan-kegiatan apapun itu untuk menjangkau jiwa, atau mungkin kita bisa berkorban waktu kita dalam melayani Tuhan. Apapun yang ada dalam hidup kita, kita bisa berikan kepada Tuhan. Atau bahkan ketika dalam situasi khusus, Tuhan meminta kita untuk berkorban. Misalnya ketika Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak. Dan masih banyak contoh yang lain di mana dalam kasus khusus Allah ingin
supaya kita memberikan satu pengorbanan khusus kepada Dia. Yang pasti adalah cinta kepada Tuhan itu akan tumbuh di dalam pengorbanan. Karena melalui pengorbanan, ketulusan cinta itu dapat dibuktikan. Apakah selama ini kita tulus mencintai Tuhan atau tidak, itu akan terlihat dari seberapa besar kita mau berkorban kepada Tuhan. Kalau kita tidak tulus mencintai Tuhan, selama ini kita mengikuti Tuhan hanya karena mencari berkat, atau selama ini kita mengikuti Tuhan dengan memakai prinsip untung dan rugi, itu akan terlihat di bagian bagaimana kita mau berkorban atau tidak. Orang yang memakai prinsip untung dan rugi dalam mengikuti Tuhan, saya pastikan dia tidak akan mau berkorban. Dan kalaupun mau, dia akan pasti pakai prinsip hitung-hitungan. Karena apa? Pasti pakai prinsip investasi. Ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, kita bukan sedang berinvestasi kepada Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita tidak, misalnya saya memberi ini dengan harapan Tuhan akan memberikan lebih. Itu adalah satu prinsip yang salah. Itu bukanlah kasih yang tulus jika kita melakukan seperti itu. Kasih yang tulus adalah memberi tanpa mengharapkan balasan. Ketika kita berkorban, ya itu karena kita tahu bahwa Allah sudah memberi kepada kita lebih banyak, lebih dulu. Maka apa salahnya saya berkorban kepada Tuhan? Tanpa, kalau Tuhan tidak balas pun ya tidak apa-apa. Kita memberi tanpa kita mengharapkan balasan. Tetapi kalau orang yang mengikuti Tuhan berdasarkan prinsip untung dan rugi, kalaupun dia mau memberi, dia melakukannya hanya demi investasi, mengharapkan Tuhan memberi lebih banyak lagi. Dan saya katakan, itu adalah cara yang salah dalam kita mencintai Tuhan. Kalau memberi, ya berilah tanpa mengharapkan balasan apapun. Kalau Tuhan membalas, ya puji Tuhan, tapi kalau tidak, ya puji Tuhan. Karena kita tahu bahwa cinta akan Tuhan itu bertumbuh di dalam pengorbanan. Ketika kita mau berkorban untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, maka disitulah ketulusan cinta kita akan bisa terlihat. Dan yang ketiga, Bapak dikasih Tuhan, mencintai Tuhan berarti juga mencintai apa yang Tuhan cintai. Mencintai Tuhan berarti juga mencintai apa yang Tuhan cintai. Nah, di bagian ini, apa saja sih yang Tuhan cintai? Yang pertama adalah kita. Kita adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Berarti mencintai Tuhan, berarti kita juga harus bisa mencintai hidup kita. Saya mengatakan seperti ini bukan berarti kita harus cinta kepada Tuhan yang mengarah kepada perasaan egois. Bukan seperti itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi maksud dari perkataan saya ini adalah ketika Tuhan itu sangat mencintai hidup kita, bahkan Dia sampai memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Allah menciptakan kita itu dengan baik apa adanya. Ketika Allah selesai menciptakan semuanya termasuk manusia, Allah berkata, sungguh semuanya amat baik. Kalau Tuhan mencintai hidup kita, berarti kita juga harus bisa bertanggung jawab akan hidup kita kepada Tuhan. Maksudnya adalah ketika kita tahu bahwa Allah mengasihi hidup kita, menghargai hidup kita, maka kita juga harus bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan akan hidup kita. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang sejati. Kemudian dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berkata bahwa tubuh kita adalah bait roh Allah dan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maksud dari perkataan saya adalah bagaimana kita bertanggung jawab untuk kita menjaga diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu misalnya minum minuman keras itu merusak tubuh, memakai obat-obatan terlarang itu merusak tubuh. Kalau kita melakukannya, bukankah kita tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Kita merusak tubuh kita yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah itu kita tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Misalnya juga, kita ingin mempersembahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan, tetapi kita tidak bisa menjaga tubuh kita. Bukankah itu sesuatu hal yang salah? Kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, tetapi justru kita merusak tubuh kita. Bukankah itu sesuatu hal yang kurang tepat? Kalau kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, misalnya hidup kita kepada Tuhan,
hidup kita itu juga dipengaruhi oleh tubuh kita, kesehatan kita. Bukankah kita juga harus menjaga kesehatan kita sedemikian rupa supaya kita dapat melayani Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, mencintai Tuhan berarti juga mencintai apa yang Tuhan cintai. Allah sangat mengasihi hidup kita, maka kita juga harus bertanggung jawab memelihara hidup kita. Istirahatlah yang cukup, jaga pola makan, jaga pola minum, dan jangan melakukan sesuatu hal yang merusak tubuh kita. Karena dikatakan tubuh kita adalah bait roh Allah, berarti kita juga harus menjaga hidup kita secara rohani maupun secara jasmani di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, melayani Tuhan, maka berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian, apa yang dicintai Tuhan? Tuhan juga mencintai ciptaan Tuhan yang ada di sekeliling kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 24 ayat 1 berkata bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Itu berarti segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, entah itu tumbuhan atau hewan, semuanya adalah milik Tuhan, dan Tuhan mengasihi mereka juga. Tuhan memelihara mereka setiap hari. Itu kenapa Bapak Ibu dikasih Tuhan, penting bagi kita orang percaya untuk ikut menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Tuhan yang mempunyai segala sesuatu, dan Tuhan mempercayakan kepada kita untuk mengelola dan mengusahakannya. Jadi penting bagi kita juga untuk kita mencintai alam kita, untuk mencintai lingkungan kita, bagaimana kita menjaga kebersihan. Kita cinta kepada Tuhan, kita bisa wujudkan juga bagaimana kita menjaga lingkungan yang ada sekeliling kita. Kita merawat hewan-hewan yang kita pelihara dengan baik. Karena mencintai Tuhan berarti juga mencintai apa yang Tuhan cintai. Kemudian mencintai Tuhan berarti juga mencintai sesama kita. Karena hukum kasih bilang bahwa kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak bisa berkata bahwa saya cinta Tuhan, tetapi kita membenci sesama kita. Mencintai Tuhan berarti juga mencintai apa yang Tuhan cintai. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang ada sekeliling kita, bahkan orang-orang yang belum mengenal Dia pun, orang-orang yang hidup di dalam dosa pun, Tuhan cinta kepada mereka. Ini yang harus kita ingat, bagaimana ketika kita mencintai Tuhan, kita juga harus mau mencintai apa yang Tuhan cintai. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, apalagi yang mereka yang terhilang, hidupnya jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, Allah tetap memandang kita dengan kasih. Sekali lagi, ketika kita hidup di dalam dosa, kita bersalah, kita melakukan kesalahan, Allah tetap memandang kita dengan kasih. Dan sekarang, ketika ada orang sesama kita berbuat salah kepada kita, bisakah kita tetap memandang mereka dengan kasih? Karena Allah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama kita. Karena Allah juga mengasihi mereka. Mencintai Tuhan berarti juga mencintai apa yang Tuhan cintai. Kadangkala ketika orang melakukan kesalahan, kita tidak bisa melihat mereka lagi dengan kasih, tetapi dengan kebencian dan dendam. Sehingga akhirnya kita hanya jatuh ke dalam perasaan egois, mencintai diri kita sendiri, tanpa kita mau peduli bahwa kita juga harus mengasihi sesama kita. Jadi Bapak dikasih Tuhan, ketika kita sudah sadar bahwa Allah begitu mengasihi kita, ketika Allah begitu mencintai kita, sudahkah kita membalas cinta yang Tuhan berikan kepada kita? Mari, saat ini kita belajar untuk kita membalas cinta kita kepada Tuhan, membalas cinta Tuhan kepada kita dengan berbagai macam cara yang bisa kita tunjukkan kepada Tuhan. Yang pasti adalah orang yang cinta kepada Tuhan, dia tidak akan banyak menuntut kepada Tuhan. Justru dia akan datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur. Cinta kepada Tuhan itu akan tumbuh di dalam pengorbanan. Kita tidak hanya bisa selalu datang kepada Tuhan hanya dengan meminta-minta. Ketika kita memberi, jangan disertai dengan ekspektasi. Ketika kita memberi, jangan pernah mengharapkan untuk mendapatkan kembali. Ya, ketika kita mau berkorban kepada Tuhan, lakukanlah dengan ketulusan hati.
hanya karena kita cinta kepada Tuhan, bukan karena motivasi yang lain. Kemudian mencintai Tuhan berarti juga mencintai apa yang Tuhan cintai. Allah sangat mengasihi hidup kita, maka seharusnya kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan berkaitan hidup kita. Bagaimana kita menjaga hidup kita merawat hidup kita di hadapan Tuhan untuk kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Mencintai Tuhan berarti juga mencintai lingkungan di sekitar kita, karena segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Berarti kita juga harus menjaga itu dengan sebaik-baiknya. Dan mencintai Tuhan berarti juga mencintai sesama kita, karena Tuhan juga mengasihi orang-orang yang terhilang, orang-orang yang hidup di dalam dosa. Ketika kita hidup dalam dosa, ketika kita melakukan dosa, Allah tetap memandang kita dengan kasih. Maka seharusnya ketika orang lain berbuat salah kepada kita, kita juga harus tetap bisa memandang mereka dengan kasih. Demikian renungan yang boleh saya sampaikan pada hari ini, pada saat ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kasih setia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Jika hari ini kami belajar bagaimana kami membalas cinta yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan bahwa begitu besar kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami sangat bersyukur atas setiap berkat kasih karunia yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Dan hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, ajar kepada kami untuk kami membalas semua kebaikan Tuhan, membalas semua cinta Tuhan yang dalam hidup kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam pengorbanan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajar kepada kami untuk kami semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap saat, setiap waktu. Biarlah kami semakin cinta Tuhan lebih daripada apapun jua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini, dimanapun mereka berada. Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan tambahkan cinta kepada Tuhan dalam hati mereka, dan biarlah Tuhan berikan damai sejahtera dalam setiap kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.